Selamat siang anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saat ini sedang adanya virus corona atau COVID-19. Dan tidak lupa agar kita selalu menjaga kesehatan, yaitu menjaga kebersihan diri dengan cara mencuci tangan setelah atau sesudah makan, menggunakan masker saat bepergian kemana-mana, karena virus tersebut konon katanya menyebarnya bisa melalui dengan tatapan muka, bisa melalui dengan saat bersin, saat batuk, atau mungkin dengan bergandengan tangan atau dan lain sebagainya. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Adelia, Muhammad Gosel Alam, Milhan Nurseha, Safa, Siti Aisyah, Fatur Rahman, Faris, Ega Sofana, Rizka, Aida, hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, di sini KM-nya siapa? Tolong pimpin doa terlebih dahulu ya. Sering mulai. Semoga dengan kita berdoa, pembelajaran kali ini masuk kepada otak kanan kita, agar bisa bermanfaat untuk kalian dan juga untuk orang banyak. Coba sebelum belajar, Ibu pengen deh, karena kita kan harus menjaga kebersihan kita ya, jadi coba lihat samping kanan kiri kalian, di kolong mejanya barangkali ada sampah, tolong simpan dulu ke dalam tasnya, ke dalam tas kalian. Nah, nanti setelah pembelajaran selesai bisa kalian buang ke tong sampah ya, jangan buang sembarangan. Nah, di siang kali ini Ibu pengen tahu deh semangat kalian dalam belajarnya. Coba Ibu minta kalian untuk berdiri sejenak, karena kan dari pagi sampai siang kalian duduk terus mendengarkan guru yang sedang berbicara di depan, ya kan, duduk terus kan. Ya udah, Ibu minta kalian untuk berdiri. Nah, kita akan olahraga sejenak, yaitu yang kepala, pundak, lutut kaki yang kayak gitu tuh. Nah, coba mulai. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki. Tapi yang cepat ya. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Nah, alhamdulillah. Ya udah, duduk kembali. Terima kasih. Nah, Ibu hari ini akan menjelaskan mengenai ketenaga kerjaan. Ibu kenapa sih kok ngejelasinnya ketenaga kerjaan? Karena kalian sekarang kan kelas 11 SMK. Nah, jadi sebentar lagi mungkin ada yang berniatan untuk bekerja di kelas ini, ada yang berniatan untuk langsung bekerja, mungkin lulusan SMK nanti ada tuh banyak, 1, 2, 3, 10. Mungkin ada yang kuliah terlebih dahulu, ada ya. Nah, apa sih, jadi kita akan membahas mengenai ketenaga kerjaan untuk mengetahui nanti kita saat bekerja, tenaga kerja itu apa, bagaimana sih, seperti itu. Nah, ketenaga kerjaan di sini coba ada yang tahu tidak apa? Ya, betul. Ketenaga kerjaan adalah orang yang bekerja. Ya, betul, bisa jadi. Terus apalagi? Mungkin ada yang tahu pekerjaan. Ya, bisa. Terus ada yang tahu lagi? Nah, jadi ketenaga kerjaan ini dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu di mana orang yang bekerja atau orang yang sebelum atau orang yang menerima lamaran atau menunggu lamaran pekerjaan atau yang saat ininya sedang bekerja itu disebut ketenaga kerjaan dalam Undang-Undang Nomor 13 2003. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian ketenaga kerjaan tadi menurut undang-undang udah. Nah, di dalam
di dalam negara kita ini banyak sekali penduduk, di mana penduduk Indonesia itu yang lebih tinggi atau yang lebih banyaknya itu piramida menunjukkan usia produktif, di mana usia tersebut dimulai dari angka 15 sampai 15 ke atas sampai 65 tahunan. Nah, apa sih di dalam ketenaga kerjaan? Tentu adanya tenaga kerja. Tenaga kerja itu adalah usia produk atau biasa disebut dengan usia produktif, yaitu usia di antara umur 15 tahun hingga 65 tahun ke atas. Nah, tenaga kerja ini dikelompokkan menjadi dua. Ada angkatan kerja dan ada juga bukan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja di sini yaitu angkatan kerja itu orang atau penduduk yang berusia 15 tahun hingga 65 tahun yang bekerja atau sedang menunggu atau menerima lamaran pekerjaan. Nah, sedangkan bukan angkatan kerja yaitu orang yang usia 15 tahun hingga 65 tahun tersebut tidak bekerja karena memiliki kepentingan seperti dia sedang bersekolah, terus juga dia mungkin ibu rumah tangga seperti itu. Nah, ada juga selain tenaga kerja, ada juga kesempatan kerja. Kesempatan kerja di sini yaitu tersedianya lapangan pekerjaan yang telah disediakan oleh pemerintah. Nah, penduduk Indonesia itu wajib atau berhak mendapatkan pekerjaannya untuk penghidupan yang layak, seperti dalam Undang-Undang ayat 2 tahun 1945, Undang-Undang nomor 27 ya. Nah, terus juga selain pengertian di sini ada jenis-jenis ketenaga kerjaan. Jenis-jenis ketenaga kerjaan di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, jenis-jenis ketenaga kerjaan itu yaitu tenaga kerja yang terdidik, di mana tenaga kerja yang terdidik di sini yaitu yang mendapatkan suatu keahlian tertentu dari bidang pendidikan atau dari sekolahnya. Contohnya sendiri seperti dokter, guru, insinyur, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, jenis ketenaga kerjaan yaitu yang kedua tenaga kerja yang terlatih, di mana tenaga kerja yang terlatih di sini yaitu seseorang memiliki kemampuan. Nah, kemampuan tersebut lalu dilatih, seperti contoh supir. Nah, terus yang ketiga ada jenis tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu yang hanya mengandalkan tenaganya saja untuk bekerja, contohnya kuli bangunan, pembantu, seperti itu. Nah, selain jenis-jenis ada juga masalah-masalah ketenaga kerjaan. Tentu tenaga kerja mengalami sebuah permasalahan, seperti halnya ada 5 masalah. Coba dibuka bukunya. Yang pertama ada tingkat pengangguran yang tinggi. Jadi dengan adanya ketenaga kerjaan tentu ada tingkat pengangguran semakin tinggi karena orang bersaing di dalam dunia pekerjaan. Yang kedua ada jumlah angkatan kerja yang tinggi, karena seperti Ibu jelaskan di awal bahwasanya penduduk Indonesia sendiri piramidanya menunjukkan bahwa usia produktif itu lebih banyak atau lebih tinggi. Nah, sehingga banyak penduduk Indonesia yang membutuhkan pekerjaan, sedangkan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah itu terbatas, tidak banyak. Bukan hanya di negara Indonesia saja, melainkan negara lain pun tidak begitu menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak, yang mampu agar penduduknya dapat pekerjaan gitu. Jadi tidak hanya jadi terbatas gitu lapangan pekerjaannya. Yang ketiga ada tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, jelas. Terus yang keempat ada masalah ketenaga kerjaan, yaitu angkatan kerja tidak merata
karena penduduk di Indonesia sendiri tidak merata. Kan penduduk di Indonesia sendiri lebih banyak 60% di Pulau Jawa. Terus makanya pemerintah mengadakan upaya arus urbanisasi. Nah, yang kelima ada masalah ketenaga kerjaan, yaitu perlindungan kesejahteraan angkatan kerja itu belum maksimal karena dilihat dari standar upah dan gaji yang diperoleh oleh masyarakat itu masih minim, masih belum mencukupi kebutuhannya. Nah, selain masalah ketenaga kerjaan, di sini ada upaya meningkatkan kualitas, upaya untuk agar masalah ini diatasi seperti itu. Nah, yang pertama ada 3 upaya peningkatan kualitas, yaitu dari pemerintah, dari perusahaan atau swasta, dan dari diri kita sendiri. Nah, dari pemerintah sendiri, pemerintah telah mengupayakan seperti kayak pelatihan kayak gitu, seperti halnya sekolah kejuruan. Nah, sekolah kejuruan di sini kan langsung praktek. Jadi jika orang tersebut tidak mampu untuk sekolah tinggi, maka SMK sekolah menengah kejuruan pun itu sudah membayangkan bagaimana prospek dunia pekerjaan, karena di situ akan adanya sebuah praktek-praktek seperti itu, praktek-praktek untuk dunia pekerjaan seperti itu. Nah, terus upaya dari perusahaan atau swasta di sini yaitu bekerja sama dengan sekolah menengah kejuruan tadi, dengan kampus-kampus yang lainnya, karena untuk agar nantinya orang yang bersekolah di sekolah menengah kejuruan tersebut nantinya akan magang di perusahaan. Nah, ini bertujuan agar orang tersebut mampu memahami bagaimana dunia prospek pekerjaan yang lebih luas. Nah, terus dari diri kita sendiri, upaya dari diri kita sendiri yaitu yang pertama dengan cara membekali diri dengan keterampilan yang memadai, keterampilan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, terus yang kedua, menanamkan jiwa berwirausaha. Jadi selagi kita menunggu diterimanya lamaran kerja kita oleh perusahaan, kan itu lama ya diterimanya. Nah, dengan kita menanamkan jiwa wirausaha, tentu kita akan mengganti sambil menunggu diterima atau tidaknya lamaran pekerjaan kita. Nah, contohnya itu kayak misalkan kita menanamkan berwirausaha untuk berjualan seperti itu. Nah, terus sampai sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, ibu yang bertanya. Nah, tadi jenis-jenis dibagi menjadi ya ada 3. Yang pertama ya terdidik, kedua ya terlatih, ketiga ya terdidik dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Benar. Nah, terus terus ada upaya peningkatan dari diri kita sendiri, yaitu membekali dengan keterampilan. Nah, membekali keterampilan dengan baik. Ya, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk tugas minggu depan, ibu mau kalian bikin video mengenai keterampilan kalian baik dalam bidang perdagangan maupun dalam bidang hal apapun ya. Bikin video, nanti kumpulin ke ibu. Terima kasih.